Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nur Hidayanti dari kelas KAP 18-2, mata kuliah Auditing, dosen Bapak Miftahur Rahman, MSI. Saya dari Sekom Siliwangi ingin mempresentasikan hasil dari presentasi saya. Di sini ada teknologi informasi saat ini menjadi banyak diadopsi oleh hampir seluruh pemerintah, sektor industri atau sektor swasta, dan dunia pendidikan. TI dipercaya dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses organisasi dalam mencapai tujuannya. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan suatu pengelolaan TI yang baik dan benar, agar keberadaan TI mampu untuk menunjang kesuksesan organisasi dalam pencapaian tujuannya. Kesuksesan tata kelola perusahaan atau enterprise governance saat ini mempunyai ketergantungan terhadap sejauh mana tata kelola IT governance dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah model yang merupakan optimalisasi dari framework yang sudah ada. Model yang dihasilkan yaitu model aplikasi COVID dapat dilihat memiliki komponen yang lebih efisien dibanding pada COVID-5. Memiliki komponen tersebut dilakukan berdasarkan pendapat dari pengguna COVID-5 yang telah melakukan perspekulasi pada tata kelola TI di organisasi masing-masing. Adapun halaman ada ringkasan, daftar tabel, daftar gambar, lampiran, pendahuluan. Bab 1 ada latar pendahuluan, latar belakang. Teknologi informasi saat ini menjadi teknologi yang banyak diadopsi oleh seluruh organisasi pemerintah. Menurut Handler dan Lauba 2005, governance merupakan turunan dari kata government yang artinya membuat kebijakan atau polis yang sejalan atau selaras dengan keinginan aspirasi masyarakat atau kontitun. Sedangkan penggunaan pengertian governance terhadap teknologi informasi maksudnya adalah penerapan kebijakan TI di dalam organisasi agar pemakaian TI diarahkan sesuai dengan tujuan organisasi. Adapun gambar dari model struktur IT government. BUMN yang telah menerapkan penggunaan teknologi informasi pada perusahaan atau PT PLN Persero, UPB, Sumbangsel memiliki teknologi informasi yang beragam, yaitu dilihat dari bagian-bagian ada pada perusahaan antara lain audit internal, area pelayanan, dan jaringan APJ. Area pelayanan, area jaringan, dan area pengatur distribusi atau APJ. Dalam penyusunan sebuah tata kelola teknologi informasi yang baik dan guna keperluan memantau pengembangan, perlu dilakukan audit terhadap perancangan yang telah ditetapkan sekaligus bagaimana implementasi yang dilakukan oleh stakeholder terkait dalam melakukan audit. Diperlukan sebuah standar yang bisa membantu agar terjadi pengukuran yang valid dan real. Dalam penelitian ini, standar yang digunakan adalah COVID-5. COVID-5 merupakan seri terbaru COVID sebelumnya dari ISAKA. Jurnal yang berjudul ISAKA Issue COVID-5 Governance Framework bahwa COVID-5 menyediakan prinsip-prinsip praktek analisis dan model yang digunakan global dan dirancang untuk membantu memaksimalkan kepercayaan bisnis dan TI mengenal nilai dari informasi dan aspek teknologi perusahaan. Untuk meningkatkan kualitas kegunaan IT dan PT PLN UPB Sumbangsel. Yang selanjutnya ada tujuan pustaka. Definisi audit teknologi informasi. Perkembangan TI yang semakin canggih dan serba bisa saat ini mulai diarahkan menjadi enabler terhadap peningkatan kinerja suatu organisasi. Hal ini bermunculan kesadaran terutama di dunia industri bahwa tanggung jawab pengelolaan TI tidak bisa sepenuhnya diserahkan ke unit atau bagian atau divisi yang hanya khusus menangani TI secara teknikal atau IT function. Sebagaimana pendekatan manajemen konvensional, melainkan juga harus menjadi tanggung jawab berbagai pihak manajemen dalam suatu organisasi.
Sehubungan dengan adanya tanggung jawab tersebut, maka penggunaan TI dalam suatu organisasi juga perlu dikendalikan dan dievaluasi yang dilaksanakan secara berlanjut baik dan internal maupun eksternal agar kebermanfaatan organisasi dapat terjamin. Sehubungan dengan hal tersebut, pada penelitian tahap pertama, peneliti sudah melaksanakan evaluasi awal terhadap kondisi awal dari objek penelitian. Proses evaluasi ini menggunakan kerangka kerja COVID-5 dan menghasilkan sebuah model framework turunan yang sudah disesuaikan dengan kondisi di objek penelitian. Berdasarkan model ini, maka peneliti akan mengembangkan suatu prototipe perangkat lunak audit yang dikembangkan khusus sehingga kategorinya termasuk dalam tipe perangkat lunak audit spesial atau special audit software. Selanjutnya ada tahap audit TI. Audit TI merupakan proses penggunaan telah dapat melindungi aset milik organisasi, mampu menjaga gumpalan dan evaluasi bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer ya integritas data dapat membantu pencapaian tujuan organisasi secara efektif serta menggunakan sumber daya yang dimiliki secara efisien. Audit TI sendiri merupakan gabungan dari berbagai macam ilmu antara lain tradisional audit, manajemen sistem informasi akuntansi, ilmu komputer, dan behavioral science. Pada dasarnya, audit TI dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu pengendalian aplikasi dan pengendalian umum. Pengendalian umum lebih menjamin integritas data yang terdapat di dalam sistem komputer dan sekaligus meyakinkan integritas program atau aplikasi yang digunakan untuk melakukan pemrosesan data. Sementara tujuan pengendalian aplikasi dimaksudkan untuk memastikan bahwa data diinput secara benar ke dalam aplikasi, diproses secara benar, dan terdapat pengendalian yang memadai atas output yang dihasilkan. Dalam proses audit teknologi informasi yang akan dilaksanakan dan beberapa tahapan, hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Ini ada gambar tahapan audit teknologi informasi. Yang pertama ada perencanaan, ada survei pendahuluan, ada pengujian pengendalian, ada pengujian substantif, ada pelaporan dan tindak lanjut. Selanjutnya ada teknik-teknik audit TI. Luasnya penggunaan teknologi informasi menghasilkan dampak yang sangat besar. Dan pelaksanaan audit terutama mengaruhi dan luas prosedur audit yang sangat komponen adanya kompleksitas proses audit berdasarkan akuntansi. Maka tipe sistem yang khusus untuk auditor TI adalah JISA. JISA menggunakan keahlian khusus seperti halnya pengetahuan hardware dan software komputer, teknologi database, teknologi komunikasi data, pengendalian dan teknik audit yang berorientasi komputer. Dalam proses pelaksanaan audit teknologi informasi terdapat beberapa pendekatan yang dapat diterapkan antara lain. Ada audit through komputer, audit around the computer. Adapun penjelasan dari audit through komputer ini adalah pendekatan yang diterapkan untuk kondisi resiko bawaannya tinggi, aplikasi memproses volume transaksi input dan output dalam jumlah yang besar. Pengendalian intern yang signifikan melekat dalam sistem aplikasi menggunakan logika pemrosesan yang kompleks dan tidak terdapat jejak yang substansial. Selanjutnya, pengertian dari audit around the computer digunakan pada kondisi resiko bawaannya rendah. Logika aplikasi yang digunakan cukup sederhana, input transaksi dilakukan secara batch dan dikendalikan melalui prosedur manual. Proses yang dilakukan hanya seorang operasi sorting dan updating master file secara berurutan. Terdapat jejak audit yang jelas. Jadi pengertian dari audit through computer dan audit around computer yaitu track yang untuk bawaannya tinggi, around bawaannya rendah. Selanjutnya ada perangkat lunak audit. Perangkat lunak audit dalam pelaksanaan audit TI ataupun audit secara umum akan digunakan perangkat lunak yang berfungsi mendukung proses audit. Adapun tipe-tipe utama dari perangkat lunak audit antara lain tipe generalized audit software dan spesialis audit software. Perangkat lunak audit umum. Perangkat lunak audit yang bertipe umum merupakan perangkat lunak terdiri dari satu atau lebih program audit yang dapat diaplikasikan dalam berbagai situasi pada semua tipe organisasi.
Adapun fungsi dari software GAS adalah mengekstrak data dari file, melaksanakan perbandingan data, analisis data, menyusun kembali data, menyeleksi data, melakukan pengujian, dan mencetak informasi. Selanjutnya ada perangkat lunak audit spesial. Tipe perangkat lunak khusus biasanya dikenal juga dengan nama ACL, di mana perangkat lunak ini sebuah perangkat lunak yang sudah berbentuk paket interaktif. Graphical User Interface Driven Microcomputer didasarkan pada perangkat analisa data. Paket ini memudahkan auditor untuk menganalisa file dan klien dalam arti fungsinya seperti atribut. Yang selanjutnya ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian yaitu menyusun model tata kelola TI, mengukur kematangan tata kelola TI saat ini, mengukur kematangan tata kelola yang diharapkan, dan menghasilkan rekomendasi untuk pengembangan tata kelola TI. Adapun manfaat dari penelitian yaitu dapat mengetahui bagaimana model TI dan untuk mengukur kematangan tata kelola. Yang terakhir ada memberikan hasil rekomendasi untuk pembangunan tata kelola TI. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Adapun gambarnya dari rancangan metodologi. Gambar di atas tadi menjelaskan kerangka pemikiran dari metodologi penelitian yang akan dilaksanakan yang dapat dilihat dari 5 tahapan, yaitu yang pertama ada tahap awal, ada evaluasi penggunaan COVID-5 framework, ada analisa dan kuantifikasi data penggunaan AHP metodologi. Selanjutnya ada perumusan model audit TI yang baru. Yang kelima ada pengujian model audit. Selanjutnya ada waktu dan lokasi penelitian. Yang ada data penelitian atau objek penelitian. Di sini ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi seperti keterbaruan, update, atau faktor ini sangat penting karena TI selalu mengalami perubahan dalam waktu yang singkat. Biaya, faktor biaya sangat penting dalam proses penggunaan TI, begitu juga untuk proses evaluasi penggunaan TI. Kemudian faktor ini sangat penting diperhatikan apabila tidak mudah dipahami atau digunakan, maka akan menjadi sesuatu yang tidak digunakan. Budaya, faktor budaya sangat penting untuk diperhatikan karena semua standar yang sudah dikenal merupakan produk luar negeri dan lain pada negara Eropa, Amerika yang memiliki budaya yang sangat berbeda dengan negara Indonesia. Adapun bidang industri, faktor ini juga sangat penting karena TI telah digunakan oleh berbagai semua bidang industri. Adapun tabel dari daftar responden ada e-commerce, perbankan, manufacturing, finance, retail, dan government agency. Dari 40 responden tersebut, maka peneliti menganalisa bagaimana model COVID-19 yang diterapkan pada proses audit IT dan di masing-masing organisasi tersebut. Ada perancangan pertanyaan penelitian. Teknik pengumpulan data, ada kuesioner, wawancara, dan verifikasi. Teknis analisa data. Ini saya lewati saja ya. Penelitian merancang model AHP dalam 3 bagian utama hierarki yang terdiri atas. Yang pertama ada tingkat pertama yaitu tujuan utama model adalah menentukan kriteria yang baik untuk IT relate atau goal dari COVID-19. Yang kedua ada membagi kriteria enterprise goal menjadi 4 domain. BSC, balance scorecard, finance, customer, internal, dan learning and growth. Yang ketiga ada tingkat. Ada bagian dari kriteria IT relate goal juga berdasarkan 4 domain. BSC yaitu finansial, customer, internal, serta learning and growth.
Selanjutnya, pada gambar 44 menunjukkan proses hierarki pada alternatif enterprise goal terhadap stakeholder need. Ini gambar hierarki kriteria IT relate goal terhadap enterprise goal. Ini saya lewati saja ya. Adapun hasil dan keluaran yang dicapai. Hasil penggunaan penelitian audit metodologi ada dua tahap, yaitu penelitian evaluasi tata kelola TI pada masing-masing organisasi penggunaan framework atau COVID-5. Yang kedua, melakukan pembagian angket kuesioner tentang penggunaan COVID-5 pada proses penelitian tersebut. Melakukan analisa hipotesa awal tentang penggunaan framework COVID-5. Adapun di bawah ini gambar klasifikasi bisnis organisasi. Dalam penelitian ini, objek penelitian diambil dari 100 organisasi yang terbagi atas beberapa sektor industri seperti yang terlihat pada gambar 4, di mana terdapat 17% lembaga pemerintahan, 10% dari industri, dan 18% dari lembaga keuangan, 12% dari lembaga pendidikan, dan 16% dari perdagangan. Dan yang terakhir 27% dari wira swasta atau bidang lainnya. Dapat dilihat dari hasil penelitian ini bahwa teknologi informasi merupakan suatu komponen yang strategis dalam mendukung proses bisnis sebuah organisasi. Berdasarkan hasil penelitian ini juga menimbulkan kesimpulan lain bahwa TI juga telah merubah proses bisnis sebuah organisasi dengan adanya keragaman jenis industri yang ada. Hal ini dapat memberikan masukan bagi penelitian ini untuk melihat penggunaan TI pada organisasi-organisasi tersebut. Pada gambar 5.2 dapat dilihat dari 100 objek, 49% telah menggunakan TI sebagai bagian inti dari proses bisnis. 29% TI digunakan sebagai pendukung proses bisnis organisasi tersebut, dan 22% menggunakan kebutuhan strategis organisasi tersebut. Ini gambar-gambarnya, ada penjelasannya. Sini udah gambar-gambarnya semua ya, dan udah ada penjelasannya. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan untuk menghasilkan sebuah model yang merupakan optimalisasi dari framework yang sudah ada. Model yang dihasilkan yaitu model aplikasi COVID dan dapat dilihat memiliki komponen yang telah efisien dibandingkan pada COVID-5. Memiliki komponen tersebut dilakukan berdasarkan terdapat dari penggunaan COVID-5 yang telah melakukan proses evaluasi pada tata kelola TI di organisasi masing-masing. Saran. Dalam melakukan penelitian ini, menggunakan beberapa metode antara lain COVID-5 sebagai pedoman audit dan objek penelitian. Dan untuk menganalisa penggunaan kriteria pada COVID-5 memiliki penggunaan metode AHP. Metode ini sangat membantu penelitian terutama dalam proses pembandingan berpasangan, konsistensi rasio, dan normalisasi. Pada proses ini, peneliti menemukan beberapa masalah antara lain pada aplikasi yang digunakan, pertama dalam tahap pemindahan data hasil perhitungan ke bentuk laporan, masih perlu pengelolaan secara manual. Hal ini akan menjadi lebih efisien jika dapat aplikasi khusus yang bisa mendukung proses analisa data. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti akan fokus kepada pengembangan aplikasi-aplikasi dapat mendukung proses audit TI secara integrasi sehingga dapat proses audit akan menjadi lebih efektif. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.